duduknya, untuk duduknya silakan nyaman di dua kanan. Kami harapkan ada pemilahan supaya ibu dan bapak-bapak terus serta menyaksikan melalui sholat terpisah. Cari senderan, cari tempat bersandar. Nah, dan mengharapkan kepada seluruh yang hadir untuk turut serta menyaksikan hikmah pada yang bertugas kami persilakan. Mohon izin Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tahu Ibu? ya apa? Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan taskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahu alazim. Yang kami hormati,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasolli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Nasruddin, utusan dari Kementerian Agama Kabupaten Pringsewu. Terima kasih kehadirannya. Insya Allah nanti akan bersamai kita dalam acara akad nikah. Yang saya hormati keluarga besar Bapak Saiful dari Surabaya, selamat datang di Kabupaten Pringsewu. Yang saya hormati Bapak Ibu, tokoh agama, tokoh masyarakat yang berkenan hadir di kediaman kakanda kami Ustadz Haji Adison Atia LC dan Ibu Luti Antari SPD MSI. Yang pertama, mari kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi yang cerah ini. Maka atas izinmu persatukanlah mereka berawal dari akad nikah hingga waktu yang tak terbatas. Kepada Bapak PPN disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wa syukru lillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammadin bin Abdillah la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadratul mukarramin, para kiai, para ulama, para asatidz, para sesepuh dan penesepuh, terkhusus menyebutkannya bingung kiai semua ini. Akhirul kiram, kiai Sehendro, Wakil Ustaz Julianto, Ustaz Jumaidi dan lain-lain, semuanya yang sangat saya muliakan dan saya taati. Aparatur Kelurahan Pringsewu yang saya hormati, kemudian yang sangat saya sayangi dan saya muliakan kakanda saya Haji
Besar Kiai Haji Rizal Atia RC dan Ayunda Luki Antari. Sekeluarga besar, semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Juga sekeluarga besar, ini namanya keluarga besar Bapak Sri Haji Syaiful dan Ibu Salimah Hajah Khalina. Sekeluarga besar yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak dan ibu-ibu terkhusus yang berbahagia dan semoga senantiasa mendapatkan naungan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ahmad Syaiful dan Sabila Rahmatika. Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kepada Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wassalatu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahir di Jeddah tanggal 19 Maret tahun 1993. Ayahnya Al-Fasir kemudian ibu Salimah ada seorang wanita cantik yang bernama Sabila Rahmatika, putri daripada kakak saya Kiai Haji Rizal Atia. Pernah lihat? Pernah. Saya Insya Allah bersedia menjadi pendamping hidup. Ya. Saya mau nanya Sabila Rahmatika gara-gara saya panggil Bapak. Karena Haji Rizal Atia punya seorang putri bernama Sabila Rahmatika. Iya. Beliau lahir di Magelang. Ya, betul. Tanggal 14 bulan April tahun 96. Ibunda Sabila ini bernama Ibu Luki Antari. Iya. Karena di hadapan kita ada seorang pria tampan bernama Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anandaku Ahmad Syaiful dan Sabila Rahmatika bersyukur kepada Allah, anugerah Allah tercurah kepada kalian berdua. Allah berikan rahmat yang tak terhingga. Rahmat itu menurut Profesor Mahmud Syakir adalah sesuatu yang harus diolah, karena itu merupakan anugerah ilahi yang tiada terhingga. Kalau kau pandai mengolah rahmat akan jadi nikmat, ketika kau tidak pandai mengolah rahmat akan menjadi laknat. Oleh karena diolah dengan baik. Salawat serta salam semoga Allah mencurahkan ke hadapan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ananda Ahmad Syaiful dan Sabila Rahmatika untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia. Rumah tangga bahagia itu tidak bisa diukur dari pangkat, jabatan, dan kehidupan. Rumah tangga bahagia tidak bisa diukur karena harta dan materi, karena semua itu sudah rela. Kalau bahagia diukur dari pangkat, jabatan, dan kehidupan, ketika pangkat, jabatan itu tidak lagi ada di pundak, maka hilang bahagia itu. Kalau bahagia diukur karena banyaknya harta, ketika harta habis, sirna bahagia itu. Tapi bahagia akan tumbuh dan berkembang dari diri kalian masing-masing manakala kalian menjalankan syariat, kalian menjalankannya dengan penuh kesungguhan, keikhlasan, bisa saling memberi dan saling menerima. Setidaknya ada 3 wasiat bagi Rasulullah SAW untuk mendapatkan kebahagiaan. Yang pertama, bahwa tujuan pernikahan untuk menjadi bahagia karena di dalamnya ada mahabbatul ubudiyah, karena kecintaan untuk ibadah, maka jalani segalanya karena Allah. Yang kedua, rumah tangga bahagia itu adalah mahabbatul amaliyah, mencintai apa yang kalian lakukan karena Allah, berfastabul khairat dalam berkah, berebut salah itu yang paling baik, tidak berebut benar saja. Dan yang ketiga, dalam rumah tangga yang bahagia ada mahabbah syar'iyah, menempatkan segala sesuatu
suami menjadi imam, istri menjadi imam. Semoga bermanfaat. Barakallah. Baik, kita mulai proses ketiga ini. Saya mohon kepada Ahmad Syaiful untuk mengucap istighfar 3 kali, mengucap 2 kalimat syahadat dan bersalam. Ya, Astaghfirullahaladzim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. dengan segala hormat kepada Anda Kiai Haji Syekh untuk mewakili mengucap istighfar syahadat bersyahadat seperti ini untuk anda saudara. Astaghfirullahaladzim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين. صل ورضي الله تبارك وتعالى كل ساداتنا رسول الله أجمعين. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين. حمدا شاكرين حمدا نائمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد يا ربنا لك الشكر يا ربنا لك الملك كما ينبغي وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد قبل الرضا ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت عنا دائما أبدا. اللهم اجعلهما يا الله أستاذ سيفل زوجتي يا الله. اللهم اجعلهما حياة مباركة حياة سكينة مودة ورحمة. اللهم طول عمره وصحح جسده. اللهم ألف بينهما يا الله كما ألفت بين آدم وحواء. وألف بينهما يا الله كما ألفت يوسف وزليخا. وألف بينهما يا الله كما ألفت سيدنا محمد وخديجة الكبرى رضي الله عنها. اللهم تقبل منا يا الله في رمضان. اللهم تقبل منا يا الله في رمضان. اللهم تقبل منا يا الله في رمضان. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الفاتحة. Mantannya teko. Jebernya kosong. Ora ono hafal. Sari jambal. Liur. Sambil nunggu pengantin putri, mohon kepada Bapak dan Ibu disaksi. Bismillahirrahmanirrahim. Baru saja Bapak dan Ibu kita saksikan proses akad nikah berjalan dengan lancar atas izin Allah. Hari ini Ahad tanggal 30 bulan April tahun 2023.
saya sebagai petugas dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Pringsewu dengan ini menyatakan bahwa secara hukum Islam dan secara hukum negara Ahmad Saiful dan Sabila Rahmatika dinyatakan sah sebagai suami istri. Kepada berdua kita tunjukkan buku kutipan akta nikah setelah ditandatangani. Dari sandaran. Benar-benar. Kecu. Adiman. Itu nggak sebut gajahan. Pengantinnya kesemutan kakinya. Hukumnya yang turun tangan. Pas betul. Lanjut kita melihat. Jadi saksi tadi Haji ini nikahnya nggak sah. Makanya aku pilih percukran itu termasuk. Percukran itu apa saksi? Doa pas. Dia ngomong apa gitu kan? Masalah yang tetap salah walaupun itu memang merokok. Bener itu, nggak salah. Apa disebutkan? Kan udah selesai tiga kamu di sini. Ini ketiga. Kalau ada yang nanti disuruh. Iya. Makanya masih duduk tadi itu begitu. Tapi kalau sudah sendiri, kadang-kadang berubah-ubah sih kayak gini. Ini nyangkut. Kalau kata MHN Najib, beliau itu terbiasa berjam-jam. Katanya duduk paling baik. Oh, dipinjam. Ya. Tapi ingin jangan rahasia kita. Tadi yang itu saya bawa ya. Tadi yang kata itu. Jadi itu kelihatan dulu Pak. Saya bawa. Saya nggak keluar. Jadi saya kata nama orang Sirli Saiful. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Karipun. Ya pun. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita curahkan kepada suri teladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon izin hadir pada kesempatan pagi ini para tokoh agama, tokoh masyarakat yang masya Allah semuanya orang-orang yang punya kapasitas keilmuan yang lebih pantas untuk berbicara sebenarnya di sini. Ada guru kami Kiai Haji Untung yang tadi memimpin doa dan dengan ketawaduannya menolak sebenarnya, tapi kita tahu kesolehan beliau, kita serahkan ke beliau untuk memimpin doa. Ada juga Ustadz Julianto yang tadi memberikan sambutan, ada Ustadz Jumadi dan banyak para tokoh, para ustadz, para ustadzah yang mohon maaf, mohon izin, namun ini tidak bisa kami sebutkan satu persatu, namun tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami kepada Bapak Ibu sekalian. Dan secara khusus Bapak Ibu sekalian, ini perintah yang diberikan oleh guru kami yang hari ini sedang berbahagia menikahkan anaknya, yaitu Kiai Haji Adison Atia LC. Mudah-mudahan acara hari ini diberi kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Izin menyampaikan pesan yang diberikan oleh guru kami Kiai Haji Adison Atia dalam bingkai nasihat pernikahan yang secara khusus ditujukan kepada Adinda Ahmad dan Adinda Bella dan secara umum kepada kita semua yang sudah berumah tangga. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kita coba perhatikan di dalam buku undangan itu ada satu ayat Al-Quran yang diletakkan pada buku undangan tersebut. Dimanapun buku undangan kita dapatkan, ayat itu selalu dicantumkan. Kalau kita merenungi, ini adalah pesan yang berlangsung secara estafet, turun-menurun yang disampaikan oleh guru-guru kita dahulu. Kita perlu mentadaburi, perlu mengkaji ayat ini, yaitu surah Ar-Rum ayat ke-21 yang tadi juga dibaca oleh qari kita dengan bacaan yang syahdu. Sayang tadi kurang lama. Kalau lama lebih dikit, lebih iman kita lebih meningkat lagi gitu. Dan pesan ini kami tujukan secara khusus kepada Adinda Ahmad dan Adinda Bella yang secara sah menjadi pasangan suami istri. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Mungkin kita juga sudah hafal terjemahan ayat ini. Tetapi mari sama-sama kita kaji, ternyata ada keinginan yang diberikan oleh guru-guru kita dulu. Gurunya para guru kita dulu kenapa dicantumkan dalam kertas undangan? Yang secara singkat maknanya adalah di antara tanda kekuasaan Allah, kehebatan Allah, yaitu Allah menciptakan untuk kalian pasangan dari jenis kalian. Di dalam ayat ini satu ayat Allah mencantumkan dua kata kerja yang berbeda. Dua kata kerja yang memiliki makna yang mirip tapi ada perbedaan di dalamnya, yaitu kalimat khalaqa dan kalimat ja'al. Yang pernah belajar di pesantren ilmu nahwu sharaf, ilmu alat mengerti apa perbedaannya. Persamaannya adalah sama-sama mendatangkan sesuatu yang sebelumnya tidak ada, itu khalaqa dan ja'al. Tapi perbedaannya, kalau ja'ala itu kata kerja yang bisa digunakan oleh siapa saja, oleh Allah, dan manusia tidak bisa menggunakan kalimat ja'ala. Tetapi kalau khalaqa itu kata kerja yang mendatangkan sesuatu yang baru, dan kata kerja ini hanya dimiliki oleh Allah saja. Tidak ada kalimat misalkan khalaqal insanu insanan, khalaqal insanu khubzan. Manusia mengkhalaqakan roti tidak ada, tapi pakai ja'ala mungkin di sini. Kenapa Allah mendatangkan dua kalimat kata kerja yang berbeda dalam satu ayat ini? Dan kalau kita tadaburi, ini mengandung pesan yang sangat mendalam, khususnya kepada kedua mempelai.
Yaitu ketika Allah menggunakan kata khalaqa, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Di antara tanda kebesaran Allah adalah Allah menciptakan, hanya Allah yang menciptakan untuk kalian pasangan kalian. Jadi pasangan ini yang menghadirkan Allah. Bella asal Prinsewu, Ahmad asal Surabaya. Lahir di Riyadh. Dilahirkan di Riyadh. Abidnya pernah di Riyadh. Dipertemukan di Wijaya Karya, tempat mereka bekerja. Siapa yang bisa ngatur? Di sini banyak laki-laki yang budak juga banyak. Di Surabaya banyak juga wanita yang gadis banyak. Tetapi kenapa bisa di sini? Allah, bukan manusia. Maka cintai pasangan kita bukan sekedar pilihan kita, tapi cintai pasangan kita bahwasanya ia adalah hadiah yang Allah berikan untuk kita. Ketika kita menyakiti pasangan kita, jangan kita anggap kita menyakiti dia saja. Jangan kita anggap dia menyakiti orang tua kita menyakiti orang tuanya saja. Ketika kita menyakiti pasangan kita dengan kalimat kita, dengan fisik kita, hakikatnya kita sedang melukai Allah yang telah memberikan pasangan untuk kita. Karena jodoh itu Allah yang memberikan khalaqah. Min anfusikum azwaja, min anfusikum. Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya menerangkan beberapa makna anfus di situ. Di antaranya disebut dari nafas kita, pasangan kita. Disebut juga dari nyawa kita. Dan sebagian besar para ulama ahli tafsir mengatakan min sulbikum, dari tulang rusuk kalian. Kenapa pasangan kita Allah pilih dari tulang rusuk kita? Mas Ahmad, kenapa Bella diambil dari tulang rusuk Mas Ahmad? Bukan dari tulang kepala ataupun tulang kaki. Karena fitrahnya kalau diambil dari tulang kepala, nanti istri itu besar kepala nggak boleh, tetap adalah harus patuh dan tunduk pada suami. Dan bukan juga diambil dari tulang kaki. Kenapa? Bukan untuk direndahkan wanita itu, tetapi diambil dari tulang rusuk dekat dengan hati, dekat dengan jantung, untuk dicintai dan dikasihi sepenuh hati. Ini pesan dari Allah. Litaskunu ilaiha, di antara tujuan menikah adalah untuk mendapatkan sakinah. Dan sakinah itu Bapak Ibu sekalian, bagaimana cara kita mendapatkan sakinah? Apa makna sakinah? Ketenangan. Demi Allah, ketenangan itu bisa kita dapatkan rumah tangga bukan dari harta, bukan dari pangkat, kemewahan, jabatan, bukan. Karena Allah yang mengatakan khalaqa tadi kita sebelum ilaiha, maka cara kita kalau rumah tangga kita tenang adalah dengan cara kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, merenggut cinta Allah, merenggut ridha Allah, merenggut sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang kaya raya tapi hidupnya nggak sakinah. Sakinah itu asal katanya 3 huruf, sin, kaf, dan nun. Asal sakinah itu sin, kaf, dan nun. Yang mana pengembangan 3 huruf ini kalau kita benarkan rumah tangga kita, maka bisa kembangan dari 3 huruf ini itu sakinah. Tapi kalau kita salah mengelola rumah tangga kita, kembangan yang terjadi adalah dari 3 huruf ini juga, tapi bukan sakinah, melainkan sikinun, itu pisau. Betapa banyak rumah tangga yang berisi dengan keributan, pertengkaran. Hanya masalah yang sepele. Kenapa? Karena dia tidak mengejar ketenangan melalui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menganggap kebahagiaan rumah tangga itu melalui harta. Dia menganggap rumah tangga itu bahagia melalui kemewahan, padahal bukan itu. Baru namanya cinta dan sayang, Mas Ahmad dan Mbak Bella harus mengikhtiarkan wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Allah tidak menggunakan kalimat khalaqa, tapi Allah menggunakan kalimat ja'ala. Kalau mau terbangun cinta di dalam rumah tangga, kita harus berupaya. Suami kasih surprise hadiah buat istri kemudian berpenampilan menarik. Itu cara yang harus kita lakukan supaya ada cinta di rumah tangga. Karena cinta bukan Allah berikan di dalam rumah tangga itu, tapi kita yang mengupayakan. Itu makna dari surah Ar-Rum yang dicantumkan oleh para ulama dalam buku. Apalagi Mas Ahmad ini mendapat amanah besar. Bella ini anak pertama dari guru kami Kiai Haji Adi Sonatia, dan putri pertama yang dinikahkan. Demi Allah Mas Ahmad, sebelum Ahmad mencintai Bella, ada 2 manusia yang sudah mencintai dengan setulus hati, mengorbankan nyawanya ketika melahirkan, banting tulang, menghidupkannya, menyekolahkannya dengan kasih sayang. Mulai dari memilihkan nama yang baik, Sabila Rahmatika, jalan menuju rahmat Allah. Kiai Adisa berharap Bella ini menjadi rahmatnya Allah untuk kehidupan rumah tangga, untuk kehidupan di dunia dan di akhirat. Maka tolong
Mas Ahmad jangan sakiti Bella. Jangan sakiti Bella. Ketika Mas Ahmad menyakiti Bella, hakikatnya Mas Ahmad menyakiti kedua orang tua telah mendidik dan mencintai dengan sepenuh hati. Ini amanah yang harus kita jaga. Mas Ahmad tadi dengan tegas mengatakan qabiltu nikah al-ma'rifat kur. Dengan seperti itu bergoncanlah arsy Allah Subhanahu wa taala. Perjanjian yang harus dijaga. Jaga Bella dengan sepenuh hati. Jaga Bella dengan cinta yang sesungguhnya. Apalagi dengan wanita. Yang kata para ulama, wanita itu makhluk yang mulia. Ma'akraman nisa fi jami'i marahili hayatihinna. Betapa mulianya wanita dalam setiap fase hidup mereka. Indana takunu bintang, ketika anak seorang perempuan itu menjadi anak kecil, tanpa hujangan di alorina, dia bisa buka pintu surga berapa orang tuanya. Wa indana takunu zaujatan, ketika seorang perempuan menjadi istri, tukmilu nisfa dini zaujiha, melengkapi separuh agama suaminya. Kita laki-laki tidak perlu suami agama kita kecuali dengan hadirnya wanita. Wa indana takunu umman, dan ketika seorang wanita menjadi seorang ibu, al-jannah tahta aqdamiha, surga berada di bawah kaki mereka. Maka hormati Bella sebagai makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sakiti. Kalau Mas Ahmad marah, tinggal. Jangan keluar kalimat verbal yang menyakiti, jangan keluar pukulan. Cintai dengan sepenuh hati sebagaimana Mas Ahmad datang ke sini dengan baik-baik, diterima dengan baik-baik. Anak yang disayangi sekian puluh tahun dirawat dengan cinta, dengan kasih sayang, jangan sakiti. Jangan buat dia bersedih. Gitu. Kemudian juga untuk Mbak Bella, hari ini Mbak Bella sudah menjadi istri dari Mas Ahmad. Hormati Mas Ahmad sebagai pemimpin rumah tangga. Suami itu bagi istri kedudukannya luar biasa, bahkan lebih utama dari orang tua ketika sudah menikah. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartu al-mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kalau aku diizinkan oleh Allah menyuruh seorang manusia untuk sujud di hadapan manusia yang lainnya, maka aku suruh setiap istri untuk sujud di hadapan para suami. Maksudnya apa? Hampir posisinya mendekati wilayah ketuhanan dalam babak perintah. Maka Mbak Bella, selama Mas Ahmad nanti memimpin rumah tangga, menyuruh Mbak Bella tidak menyuruh dalam kemaksiatan, taati. Tidak menyuruh dalam kemaksiatan, taati apapun perintahnya itu, suka atau tidak suka. Kalau ada yang tidak sukaan, lebih baik diskusikan dengan cara yang baik. Jangan mengangkat kalimat yang meninggi, menyakiti suami. Gitu ya. Karena kalau Mbak Bella nanti, apalagi kalau punya anak, menghormati suami di depan anak-anak, sama saja mendidik anak-anak Mbak Bella nanti untuk patuh kepada suaminya, ataupun yang jadi laki-laki nanti dipatuhi, dihormati oleh para istrinya. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan, sebuah pesan buat kedua mempelai secara khusus dan secara umum buat kita semua. Mudah-mudahan bisa mengambil pelajaran. Siapapun kita yang hadir dalam kesempatan kali ini, mudah-mudahan rumah tangga kita Allah takdirkan menjadi rumah tangga yang penuh dengan ketenangan, sakinah, mawadah, dan juga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah pertemukan kita dengan pasangan kita di dunia adalah ahli rumah tangga, mudah-mudahan Allah pertemukan juga dan kumpulkan kita bersama pasangan kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Nanti di akhirat kita akan bermusuhan. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi, likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Seseorang akan lari dari saudaranya, lari dari bapak ibunya, dari pasangan dan anak-anaknya. Setiap orang akan mengusir dirinya sendiri, kecuali kata Allah, orang-orang yang bersih hatinya. Kecuali orang-orang yang datang kepada Allah biqalbin salim, dengan hati yang tenang. Maka jadikanlah orang yang kita di dalam rumah tangga ini hatinya bersih, tanam ketakwaan pada kita semua. Karena setiap orang nanti akan bermusuhan. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduww. Orang yang saling mencinta, saling kasih sayang di dunia, nanti di akhir akan berantem, akan bermusuhan illa lam takun, kecuali oleh orang-orang yang bertakwa. Maka jadikan rumah tangga yang penuh dengan takwa, penuh dengan ibadah, maka nanti di akhirat akan saling tolong menolong. Kalau yang satu ada di neraka, akan Allah izinkan yang di surga itu masuk ke neraka untuk menggandeng pasangannya dan dipindahkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka hiduplah saya hidup dan sesurga. Tegur pasangan kita kalau mau lalai dalam ibadah, jangan kita biarkan. Cinta bukan membiarkan dalam kelalaian, tapi cinta itu adalah menegur untuk berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih dan maaf pada Allah Subhanahu wa taala. Pun sekali lagi kami ucapkan selamat kepada Mas Ahmad dan Mbak Bella, dan selamat juga kita sampaikan kepada guru kami Kiai Haji Adison ATLC. Mudah-mudahan dengan begini nanti Allah izinkan untuk meningkat rasa bahagia dalam kehidupan. Allah mudahkan dalam menggapai sebuah harapan.
dan mempertemukan nanti di surga Allah Subhanahu wa taala bersama setiap orang. Amin, amin. Kurang lebih maaf pada Allah Subhanahu wa taala pun bila kita wilayah wallahu muwaffiq ila thariq. Nasru min Allah fatul qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ngajak ngobrol beliau, tapi sinyalnya sampai gitu loh. Sinyalnya kuat, itu sudah 4G. 5D. Enggak, di sini masih tadi masih menangkap pertanyaannya apa itu. Di sana udah langsung cet tuh. Menikahkan itu tentang pengen lagi. Jadi yang belum pernah menikahkan masih wajar. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sungkeman setelah kedua mempelai secara resmi sah menjadi pasangan suami istri akan memohon doa restu kepada orang tua. Dipersilakan kita iringi dengan sholawat. Shollu ala Nabi. Ya Nabi. Duduk Mas. Mbak Bella sudah. Bukan ibu duduk. Salam. Dirangkul Pak, tangan kirinya rangkul Pak. Ayah, hari ini saya telah resmi menjadi sosok imam bagi istri. Doakan kami berdua memasuki bahtera rumah tangga. Mudah-mudahan Allah senantiasa ridho dan maafkan kedua yang belum sempurna untuk berbakti menjadi anak. Mudah-mudahan seiring doa Bapak, rumah tangga kami menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Dicium Pak, dicium Mas Bapak. Ya. Oke, saya ke Ibu. Ya Mbak Bella. Bismillah, Bapak. Bella hadir. Bella telah menjadi bagian dari keluarga Bapak. Doakan Bella menjadi sosok istri yang berbakti pada suami. Doakan rumah tangga kami berdua senantiasa rumah tangga yang mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Maafkan Bella atas kurang berbaktinya Mas Saiful dan Bella kepada Bapak. Terima kasih Bapak. Ibu, hari ini kami telah resmi menjadi pasangan. Kami yakin tetesan air susu ibu belum dapat kami balas dan takkan terbalas oleh apapun. Doakan kami dalam membina rumah tangga, membina mandiri rumah tangga, senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Umi, hari ini Bella bersimpuh di pangkatmu. Maafkan Bella kurang berbaktinya Bella kepada Umi. Tetesan air susu Umi tak dapat Bella balas dengan apapun. Hanya doa Umi. Doakan rumah tangga Bella menjadi keluarga yang damai. Doakan Bella menjadi istri yang bakti pada suami. Doakan Bella menjadi istri solehah. Doa Umi senantiasa Bella harapkan. Maafkan Bella Umi. Hari ini Bella bersimpuh tetesan keringat api memperjuangkan, membesarkan Bella sehingga Bella telah mempertemukan dengan jodoh. Mudah-mudahan laki-laki yang menikahi Bella adalah sosok imam yang bisa menjadi imam dalam keluarga. Doakan Bella amin.
menjadi rumah tangga yang selalu menerima segala kekurangan dan kelebihan pasangan. Doa kami selalu bela. Terima kasih. Amin. Dilanjutkan pemberian ucapan selamat kepada Sidi satu-satunya orang yang menyayangi. Alhamdulillah Allah masih memberikan umur panjang kepada Bapak Atia, dapat menyaksikan cucu tercinta, cucu sulung, cucu bareng dipertemukan dengan jodohnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon doanya Sidi. Ya Habib Salam